Kondisi yang saat ini para pengusaha melihat bahwa itu kan ada yang namanya optimisme uncertainty, itu satu ya. Nah, di mana kita melihat bahwa manufaktur kita di Indonesia ini adalah bagian daripada industri sekunder itu kan masih cukup kuat. Dan di satu sisi kita mempunyai industri primer yang disebut hilirnisasi seluruh minerba kan juga sudah cukup baik. Sehingga buat kita adalah optimisme itu tetap harus ada, dan uncertainty yang terjadi di global ini kan juga perlu kita antisipasi. Hal ini saya melihat bahwa kalau kondisi Indonesia saat ini sih masih aman-aman, asalkan pemerintah jangan banyak merubah kebijakan. Sebab di tengah uncertainty ini pemerintah perlu memberikan harapan-harapan yang terbaik untuk para pengusaha, apalagi di manufaktur, supaya kita mempunyai pegangan bahwa kebijakan-kebijakan itu di sepanjang 18 bulan ke depan ataupun menuju penggantian tahun sampai ke tahun pemilu tidak banyak ada gejolak-gejolak di dalam kebijakan. Itu nomor satu. Kedua, pemerintah juga memberikan kepada para pengusaha agar apa yang sudah kita capai saat ini tolong diapresiasi. Jadi jangan juga seolah-olah bahwa kita punya kontribusi masih terlalu sedikit sehingga subsidi kadang-kadang di-adjust ulang. Nah itu. Padahal hal kedua ini kan banyak kita kontribusi di dalam hal perpajakan terhadap Indonesia, terhadap the whole economy. Jadi dua hal ini yang saya lihat bahwa tolak ukur di mana apa badai ini di depan aman apa tidak aman, kuncinya itu adalah kolaborasi antara para pengusaha dengan pemerintah di dalam kebijakan yang. Oke. Pak, tapi tadi Anda mengatakan jangan sampai banyak perubahan kebijakan terutama 18 bulan ke depan atau setidaknya sampai tahun politik begitu di 2024. Sebetulnya Ya, kebijakan-kebijakan apa saja sih Pak yang dikhawatirkan ini bisa atau rentan berubah Pak? contoh kebijakan-kebijakan waktu awal tahun itu terjadi batu bara, kebijakannya berubah. Kemudian minyak goreng, CPO, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, hal-hal seperti itulah Mhm. contohnya yang jangan mendadak. Apapun yang menjadi bagian daripada kebijakan pemerintah, tolong dikomunikasikan ke para pengusaha ataupun ke bagian di mana ada domain-domain pemerintah yang bisa komunikasi dengan para Emang pengusaha. selama ini Itu komunikasinya sih. seperti apa Pak? Sesukanya kadang-kadang kan cuman hanya mendadak. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan ad hoc yang terjadi sehingga para pengusaha kan kadang-kadang kelabakan. Sehingga tidak menentu kan. Terus ada juga kebijakan yang sudah diterapkan tapi tidak merata. Seperti contoh gas. Subsidi gas yang diberikan ke industri ada sebagian yang sampai hari ini juga belum terpenuhi. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa menjadi ancaman Mhm. badai. Jadi para pengusaha kan juga takut di dalam hal yang seperti tadi statement saya yang awal adalah optimis kita tetap ada tapi uncertainty ini harus dibentuk oleh pemerintah, jangan banyak berubah. Oke. Itu kuncinya sih. Baik, saya akan ke Pak Firman. Pak Firman, kalau pandangan Anda, apakah Anda melihat bahwa di industri sepatu ini banyak kebijakan yang bisa dikatakan penuh dengan ketidakpastian dan juga terkait dengan komunikasi dari pemerintah yang bisa dikatakan tidak secara bersosialisasinya tidak dengan tepat waktu, Pak? Mungkin saya mau komentarin dulu yang soal tahun depan gelap. Apa kan kita harus lihat ulang lagi apa yang disampaikan Presiden bahwa beliau juga menyampaikan bahwa sebenarnya tahun ini sulit dan tahun depan gelap. Artinya jangan lupakan tahun ini kita masih ada beberapa bulan dan sebenarnya dalam beberapa kurun waktu manufaktur kita khususnya untuk yang orientasi ekspor itu sudah terdampak dari adanya hyperinflasi di beberapa negara. Mhm. Kalau kemarin kita masih bicara Eropa dan Amerika, sekarang kita bicara Asia. Nah, ini masih belum kelihatan di data BPS, tetapi secara real kita harus harus apa
turun ke lapangan dan lihat pada kondisi realnya, satu data BPS itu terlambat 1 bulan secara administratif. Kemudian kedua, secara real time-nya dia juga ada carry over dari produksi, kemudian penyimpanan sampai kemudian dilakukan proses eksploitasi. Jadi kita ada lag beberapa waktu keterlambatan informasi data. Kalau kita lihat data terakhir untuk alas kaki sendiri misalnya, sampai dengan bulan Juli, Agustus, ekspor kita di BPS itu masih tinggi ya, masih di kisaran 36% pertumbuhannya. Nah, tetapi secara real sebenarnya ada carry over data yang sudah terjadi penurunan yang tidak terlihat dari data ekspor ini. Nah, jangan sampai kita terlena dengan data-data seperti itu, sementara deep down-nya itu sudah ada dampak dari inflasi di negara-negara tujuan ekspor kita. Dalam konteks itu saya setuju bahwa pemerintah harus sangat hati-hati dalam regulasi. Kita bisa melihat dalam uncertainty ini, dalam masa-masa tidak pasti ini, banyak pelaku usaha pasti akan melihat wait and see perkembangan ke depan seperti apa. Ya. Sementara ketika proses perizinannya lama, tersendat, sebenarnya sudah ada proses perizinan yang berlangsung 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Tetapi proses di lapangan ini kemudian tersendat karena masalah perizinan. Misalnya kita lihat penumpukan izin untuk AMDAL, izin lingkungan. Ini kan sudah cukup lama ya. Nah, ketika sekarang ketika dulu proses investasi itu ekspektasinya optimis tumbuh. Artinya mereka datang ke Indonesia untuk investasi karena pasarnya recovery dan ekspektasinya mereka akan melakukan investasi di Indonesia. Tetapi ketika dalam 1 tahun proses itu selesai dan sekarang kondisi global mengalami hiperinflasi dan cenderung mengalami resesi global, akhirnya investasi ini harus dipikirkan ulang lagi. Jangan-jangan dari yang proses investasi yang sudah menumpuk itu sekarang mereka sudah pikir-pikir ulang apakah mau melanjutkan investasi di Indonesia atau tidak.